Hai, assalamualaikum. Nama saya Vika Dwi Yulianti. Kali ini kita akan membahas mengenai uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel beserta tutorial pengolahan datanya di program eFuse. Yuk kita simak. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi data yang menggunakan pendekatan Ordinary Least Squared atau OLS dalam teknik estimasinya. Dengan demikian, perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik tergantung pada hasil pemilihan estimasi model regresi. Dalam regresi data panel, model yang berbasis OLS ini adalah Common Effect Model dan Fixed Effect Model. Dengan demikian, perlu dilakukan uji asumsi klasik apabila model regresi yang digunakan dalam bentuk Common Effect Model atau Fixed Effect Model. Sebaliknya, apabila persamaan regresi lebih cocok menggunakan Random Effect Model, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik karena Random Effect Model menggunakan pendekatan GLS atau General Least Squared dalam teknik estimasinya. Uji asumsi klasik terdiri dari uji linearitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji dilakukan dalam regresi data panel. Hanya uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas saja yang diperlukan. Yang pertama kita bahas mengenai uji multikolinearitas, di mana uji ini perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Di mana untuk tutorialnya yuk kita simak. Nah, kita siapkan terlebih dahulu untuk program eFuse beserta variabelnya. Kemudian kita klik menu Quick, kemudian pilih grup statistik, dan kemudian pilih correlation. Nah, kemudian akan muncul kotak dialog, ketik variabel yang akan diestimasi. Untuk variabelnya sama seperti sebelumnya, kita tuliskan saja semua variabelnya pada kotak dialog ini. Nah, jika sudah, klik OK, akan menghasilkan output sebagai berikut. Dari output dapat terlihat bahwa tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 0,8, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai uji heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Untuk langkah-langkahnya yuk kita simak. Nah, pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu untuk program eFuse-nya beserta variabelnya. Kita klik EQ01. Nah, kemudian kita klik View terlebih dahulu. View, kemudian Residual Diagnostic, kemudian pilih Cross Section Dependence Test. Nah, maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Nah, pada hasil output ini, keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi adalah dengan melihat nilai probabilitas Bruch-Pagan LM dengan hipotesis sebagai berikut. H0 jika nilai probabilitas Bruch-Pagan LM lebih besar daripada alfa 0,05, sedangkan HA jika nilai probabilitas Bruch-Pagan LM lebih kecil daripada alfa 0,05. Jika nilai probabilitas Bruch-Pagan LM lebih besar dari tingkat alfa 0,05 atau 5%, maka H0 diterima, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Apabila nilai probabilitas Bruch-Pagan LM lebih kecil dari tingkat alfa 0,05 atau 5%, maka HA diterima, yang artinya terjadi heteroskedastisitas. Dari output tersebut dapat dilihat bahwa nilai
probabilitas Braunschweigen LM sebesar 0,1695, lebih besar daripada alfa 0,05. Maka, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, itu tadi adalah tutorial beserta penjelasan dari saya. Terima kasih.